acara utama. Narasumber utama Indonesia Food Summit 2021 Selasa 25 Mei jam 9 pagi. Setelah 11 hari tanpa jeda, hujan roket di langit Palestina akhirnya mereda. Sebagai teman sejati Palestina, Menlu Retno menyampaikan kehadiran Indonesia di markas besar PBB. We must not allow the Palestinians to have no other choice but to accept injustice for the rest of their life. 3 berita yang jadi isu utama pekan ini akan diulas secara tajam dan mendalam. Metro This Week, Minggu 23 Mei jam setengah 6 sore. Anda pernah mendengar ada istilah semoga Anda mendapatkan hidayah. Dunia ini penuh dengan hidayah, cuma kita itu tertutup. Kalbu kita itu tertutup sehingga tidak mampu membaca hidayah Allah yang di mana-mana ada. Hidayah itu akan menjadi makna bagi kita semuanya ketika kita cepat-cepat mengambil. Jadi kita disebut bola. Hasanah Islam menjemput hidayah. Besok jam 2 siang. Media Group News mempersembahkan Indonesia Food Summit 2021, kompleksitas pangan nasional dari hulu ke hilir. Selasa 25 Mei jam 9 pagi. Gabung di event hybrid kami. Dalam ujian pasti ada uji vaksin. Setiap Jumat jam 8 malam. 4 bulan tanpa tujuan, apa yang akhirnya membuat Mas Ali bangkit? Nah, waktu itu saya lagi sedih banget ya. Sedih banget saya untuk menghilangkan kesedihan saya naik Transjakarta dengan tiket 3.500 waktu itu. Saya bisa mengelilingi Jakarta dengan transit di koridor-koridor. Iya. Nah, ketika saya turun di suatu tempat, saya ngasih uang ke seseorang yang sangat membutuhkan. Saya nggak kenal orang itu, dan reaksinya adalah dia sangat berterima kasih. Dia ngerasa sangat terbantu dengan uang yang saya kasih yang nggak seberapa itu. Dan di situ perasaan saya jadi light. I feel happy karena berhasil ngebantu gitu. Dari situ saya mikir kayak, oke, ternyata untuk merasakan kebahagiaan itu bukan kita yang harus membahagiakan diri kita sendiri, tapi kita berhasil membahagiakan orang lain. Ada kebahagiaannya tercipta. Kita ikut ngerasain bahagia, dan esensi kebahagiaannya itu jauh lebih murni ketimbang hal-hal bersifat materialistis yang kita dapatkan. Dari situ saya mikir, oke, berarti untuk membahagiakan orang kita harus punya uang untuk bisa membantu. Gimana cara bisa punya uang? Harus ada sesuatu, harus ada kegiatan dan usaha. Oke. Dan usaha harus mengambil resiko. Yes. Dan akhirnya disitulah loncatan yang sebenarnya lebih jauh lagi. Kalau dulu dari seorang freelancer, Amel bekerja sebagai seorang penulis, akhirnya jualan makanan ringan di gerobak. Sekarang dari makanan ringan gerobak bikin outlet dan hutang sama teman 20 juta. Dan udah kebayar ya. Dan udah kebayar, tentu saja pastinya. Oke, karena sekarang udah berapa tadi? 30 lebih outletnya ya? Iya, 30 lebih outletnya. Tapi saya percaya semakin kita naik kelas, semakin besar juga ujiannya. Itu pasti, ujian anak SMP sama SMA beda, iya kan? Nah, jadi ketika sekarang udah punya banyak outlet gitu, menjalankan bisnis ya, bisnis usaha ya, apakah ada permasalahan terbesar apa nih yang pernah dialami pada saat itu? Mungkin lebih ke ego. Apa yang terjadi? Ego ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai. Dan itu susah ketika kita merasa kita udah punya power, we have money, ego kita naik. Dan kita ngerasa, kok bisa sih lu ngelakuin itu padahal kita udah ngelakuin A, B, C, D gitu. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut tanpa harus mengungkit apa yang udah kita lakukan gitu. Siapa yang mengkhianati pada saat itu? Ada rekan kerja saya yang saya ajak gabung, itu sahabat, bisa dibilang sahabat gitu. Dan ada keluarga juga. Oke, bahkan keluarga juga. Bahkan keluarga gitu. Dan konfliknya ini ternyata dalam garis besar bahwa uang bisa merusak hubungan keluarga itu benar gitu. Karena gini, saya tidak bisa menceritakan secara detail permasalahannya, cuman ketika kita berada di sebuah posisi yang stabil, lingkungan kita akan berusaha untuk ikut di posisi kita. Dan ketika ada ikatan emosional, ada rasa
hutang budi, kita akan bias dalam menempatkan mana yang hak kita, Iya. mana yang kewajiban kita. Padahal dalam memulai sebuah perjalanan masa depan, ketika kita membangun sebuah menara, groundnya itu kita harus kuat dulu. Betul. Dan kekuatan ground tersebut adalah kita harus egois. Oh, Dalam oke, tanda kutip, oke. egois dalam artian ketika kita belum bisa menolong orang, gak apa-apa, kita berhak untuk menolak tidak. Betul. Ya Nggak kan? perlu, jangan merasa nggak enakan Memaksakan. hanya karena dia adalah saudara atau Betul, teman. betul. Itu yang terjadi ketika saya awal-awal membuka usaha, ada saudara ingin minta bantuan, saya mengiyakan karena ngerasa tidak enak. Padahal itu pola pemikiran yang salah. Setiap ujian Setiap ujian pasti dan bisa memberikan dampak nih, memberikan apa ya, kesempatan Ya. bekerja bagi banyak orang. Apakah masih ada mimpi yang belum dicapai nih dari Ali? Oke, saya ingin sekali membuat sekolah, Ah, tapi bukan sekolah yang institusi resmi gitu. Oke. It's like sekolah untuk wirausaha ataupun memberikan pelatihan kepada UMKM gitu. Mungkin ini akan terlaksana di 2 tahun 3 tahun ke depan. Saya Wow, udah ada rencananya ya? udah ada rencana Oke. gitu. Tapi aku jadi penasaran nih, kan tadi kan di awal Mas Ali bilang mimpi, cita-cita awalnya kan ada 3. Ya, Jadi news anchor yang pertama, yang kedua jadi penulis, yang ketiga jadi pengusaha. Ya. Terus yang pengusaha udah, penulis udah. Ya. Emangnya nggak punya mimpi kembali jadi news anchor? Udah di sini nih. sih. Nggak, mungkin lebih ke saya pengen bikin, ini baru pengennya aja ya. Pengen bikin podcast juga gitu kan, Oke. untuk ya isinya sharing ilmu seperti apa yang saya pahami tentang kewirausahaan dan sebagainya. Iya. Cuman mungkin waktunya belum ya, karena kemarin juga tahun 2020 itu pandemi, Iya. kita mati-matian untuk bertahan gitu kan. Setuju. Mungkin ketika nanti semua sudah aman, Mulai aja dulu ya kan. Mulai aja dulu. Dari kata jadi doa ya. Iya, Jadi iya. hari ini nanti jadi punya acara sendiri. Amin, Amin. amin. Saya aminkan. Iya. Oke. Nah, kalau gitu berarti tips nih, karena ada banyak hal yang sudah dilakukan Iya. dan jatuh bangunnya itu pasti tidak mudah. Jadi saya yakin ada banyak juga anak-anak muda nih sekarang yang juga pengen jadi pengusaha. Iya, Nah, iya, jadi iya. tips sukses ala Ali Muharram. Oke. Satu hal nih ya, ketika kita akan menjalankan sebuah usaha, faktor yang sangat penting adalah menjalankan usaha di bidang yang sangat kita passionate about gitu, yang sangat kita cintai gitu. Kebanyakan kita memulai usaha itu kita bingung dan kita mengikuti apa yang orang lakukan, sehingga kita hanya bisa mengcopy bentuknya, tapi spiritnya kita belum bisa mengcopy gitu. Nah, ketika akan memulai, pastikan kita udah tahu betul seluk-beluk bidang yang akan kita jalani, kita sangat mencintai hal tersebut, dan coba posisikan ketika kita berada di situasi paling buruk sekalipun. Oke. Jadi Apakah sudah kita- punya bayangan ya, Betul. worst case-nya seperti apa. Worst case-nya seperti apa? Apakah kita akan masih bertahan atau kita menyerah? Mas Ali sempat pernah bilang bahwa kalau mau buka bisnis itu harus punya rencana, Ya. ya kan? Tapi rencananya itu 50% strategi, 50% nekat. Yes. Nekat juga termasuk rencana. Masuk. Nah, Maksudnya apa? nah Kok nekat termasuk rencana? banyak pemahaman persepsi bahwa udah nekat aja 100% gitu. Udah, ataupun ada yang rencana 100%. Oke. Kalau misalnya rencana 100% nggak ada kenekatan, itu nggak akan jalan-jalan. Karena nggak ada rencana yang sempurna, Nggak ada ya rencana. kan? Nah, kalau misalnya nekat aja 100%, nggak ada rencana, nggak ada planning, itu 1 bulan berjalan itu hancur. Gitu. Jadi 50% rencana, 50% nekat itu sebuah komposisi yang sangat sempurna Oke. untuk menjalankan sebuah usaha. Karena kalau nggak ada nekatnya kita takut ya nggak jalan-jalan ya. Benar, Tapi benar. justru dengan kita nekat ya udahlah kita gerak aja. Dari gerak itu kita Mantap. akan menyempurnakan rencana Betul. yang awal. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Ali Di sudah sini berbagi sudah banyak mengundang, inspirasi. sekali sharing di sini. Senang sekali juga saya bisa ngobrol dengan Mas Ali dan sukses terus buat semua usahanya dan yang paling penting sehat selalu. Yes, sama-sama. Amin. Terima Oke. kasih. Dan hari ini saya belajar banyak sekali dari seorang Ali Muharram. Selalu ada proses yang harus dijalani. Sekalipun banyak tantangan, tapi mulailah dengan berani. Lebih baik mencoba lalu gagal berkali-kali daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Jangan pernah menunda mengejar cita-cita selagi ada waktu. Bahagiakanlah orang tercinta. Diam di tempat tidak akan membuat Anda berkembang, tapi
teruslah berjuang dan jadilah pemenang. Dari impossible jadi I am possible. possible.